Pernah nggak kepikiran berkali-kali atau berulang-ulang bahwa sebuah keputusan di masa lalu itu kayaknya ngaruh sama apa yang terjadi di masa sekarang? Jadi gue punya keputusan di masa lalu, sekitar beberapa tahun lalu, gue memutuskan untuk kuliah S2 sambil gue kerja. Dan di tahun tersebut, dan di tahun-tahun tersebut sebenarnya karir gue eh, sedang di puncak-puncaknya dan memerlukan konsentrasi yang sangat-sangat tinggi. Tapi di saat yang sama gue memutuskan untuk kuliah dan memecah konsentrasi gue tersebut sehingga gue nggak bisa mencapai potensi terbesar ketika gue sedang berkarir di kerja remote. Ini adalah video yang lebih banyak curhat daripada sekedar memberikan solusi untuk lo yang sedang mencari, untuk lo yang sedang memikirkan atau memutuskan apakah lo mau ngambil kuliah atau fokus kerja aja. Tonton terus sampai habis, mungkin ada insight yang bisa lo ambil dan bermanfaat buat lo jadikan bahan untuk perenungan. Stay tune. Ini agak mundur sedikit ceritanya sebelum gue masuk ke topik utama. Kenapa gue memutuskan untuk kuliah? Jadi ceritanya beberapa tahun lalu ketika ini bukan beberapa tahun lalu ya, itu udah lama banget. Waktu gue masih SMA itu ada sebuah mata pelajaran yang lagi dibawakan oleh wali kelas gue. Wali kelas tersebut megang pelajaran matematika dan gue sangat suka. Tapi di saat itu gue udah kelas 3 SMA. Kita udah tahu kita sebenarnya di tahun tersebut nggak akan full belajar, mungkin cuma sampai April atau sampai Mei aja. Dan wali kelas gue bilang kita harus bikin semua semua kalian harus nulis sebuah cerita pendek atau surat atau yang sejenisnya yang menyatakan bahwa yang menceritakan ya bukan menyatakan, yang menceritakan cita-cita kamu nanti setelah besar, setelah lulus dari sekolah ini, mau lanjut kuliah atau yang lain, apa cita-cita terbesar di dalam hidupmu di dunia. Jadi waktu itu gue udah punya cita-cita dan cita-cita gue waktu itu mau jadi scientist atau ilmuwan karena gue sangat suka matematik aja. Gue gak suka fisika. Tapi di kampus S1-nya gue fisika. Terus di kelas tersebut ternyata yang punya cita-cita yang sama, scientist. Itu gak cuma gue doang. Ada beberapa orang yang memang berprestasi, teman-teman gue, yang punya cita-cita yang sama-sama menjadi scientist. Dan saya ingat gue waktu itu sebenarnya kita memilih sebagian besar dari cita-cita kita itu karena kita nggak tahu profesi yang ada di dunia selain yang kita pikirkan. Masalahnya itu. Jadi nggak ada referensi lain kalau dibandingin sama anak sekarang ya. Kalau anak sekarang itu sudah ada dari sekitar 2010, gue mulai kenal namanya Kidzania. Kidzania itu tempat bermain dan lu bisa belajar tentang profesi-profesi yang familiar dan tidak familiar di telinga. Dan itu ngasih insight banyak banget katanya ke anak-anak sekolah. Dari usia yang sangat muda, dari kelas 1 SD, sampai usia yang kayak SMA gitu. Itu bisa bisa jadi bahan untuk pertimbangan sebenarnya apa sih yang lu pengen kejar, apa yang bikin lu bahagia gitu. Tapi di saat kembali ke cerita gue di sekolah itu, gue cuma mau jadi scientist, mau jadi ilmuwan. Kalau ditanya kenapa, em, karena gue sering nonton anime. Jadi anime yang gue sering tonton waktu itu adalah Samurai X, kemudian ada BTX. Kalau lu sejaman sama gue dan lu tahu BTX, berarti lu sama tuh sama gue. Nonton Digimon juga, Pokemon adalah ya Doraemon pasti ya, ada Mon itu. Mon itu manusia kalau nggak salah. Intinya cita-cita gue itu sebenarnya nggak berdasar gitu. Jadi gue nggak punya background atau alasan yang jelas bahwa gue memutuskan untuk memutuskan cita-cita tersebut adalah cita-cita gue tanpa gue mengetahui konsekuensi yang harus gue terima untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah masalahnya karena gue waktu itu masih sedikit bacaan dan internet juga belum terlalu familiar kan, ya udah cita-citanya ya saintis aja karena gue lihat di BTX itu ada salah satu karakter yang dia bisa menciptakan robot robot kuda waktu itu, dan itu buat tempur gitu dan itu keren banget. Waktu itu dia coret-coret rumus-rumus di lantai, di tembok segala macam untuk menjadi seorang eh waktu itu karakternya profesor ya. Nah, jadi yang menjadi cita-cita gue di awal itu adalah film-film yang kayak gitu, yang science fiction. Tapi buat gue nggak masalah. Nah, kembali lagi gue sebut masalahnya adalah ketika gue memutuskan untuk
mengambil cita-cita tersebut sebagai tujuan hidup gue, ternyata gue nggak tahu konsekuensi yang harus gue tempuh. Gue harus belajar lebih banyak, harus baca lebih banyak, dan macam-macam yang harus gue pelajarin. Dan setelah lulus SMA, ternyata gue enggak langsung kuliah, gue nganggur setahun. Dan di saat itu gue eh, hilang arah, gondrong, jarang mandi tapi masih sholat. Setahun gue nganggur, tapi akhirnya orang tua gue memasukkan gue ke salah satu bimbel untuk bisa menaikkan semangat gue lagi. Minimal gue mau kuliah gitu, minimal mau kuliah meskipun nggak tahu kuliah di mana waktu itu. Akhirnya singkat cerita, ya udah gue masuk bimbel tersebut, dan karena bimbelnya dekat, gue tinggal jalan kaki aja. Sehat juga, akhirnya jadi yang tadinya pengangguran, sekarang pengangguran yang berjalan kaki ke tempat bimbel. Jadi lumayan lah, ada sehat-sehatnya dikit. Kemudian waktu itu di tahun 2000, itu lulus gue SMA 2021 ya. Terus 2022 pas menjelang SPMB, waktu itu namanya di 2001 itu nama untuk ujian masuk kampus-kampus negeri namanya SMPTN. Kemudian 2022 itu berubah jadi SPMB. Dan gue inget banget waktu itu ada Piala Dunia. Gue mau nonton tapi gue nggak bisa karena gue harus belajar. Dan ayah gue bilang, kalau kamu nggak keterima lagi di negeri nggak usah kuliah ya gitu. Aduh, gue bingung gitu. Gue bingung kalau misalkan gue nggak kuliah gue mau ngapain gitu. Soalnya 2001 itu udah nggak kuliah lagi, udah nggak kuliah. Masa 2022 nggak, 2002-nya nggak kuliah lagi. Padahal ayah gue kuliah dulu. Terus singkat cerita, di bimbel tersebut gue fokus belajar. Dan kelemahan gue sebenarnya waktu itu, meskipun gue suka matematik, kelemahan gue adalah matematika. Gue bisa bahasa Inggris yang standar SMA, gue bisa bahasa Indonesia karena gue emang suka dan nilai memang bagus. Tapi ujian seperti fisika, kimia, kemudian ada apa lagi, biologi ya, dan gue ngambil IPC waktu itu. Gue ngambil IPC, jadi 2 pilihannya di UI, yang 1 pilihannya di kampus lain. Nah, setiap 2 pekan atau satu bulan itu di bimbel tersebut tuh ada tryout. Tryout ini mirip sama ujiannya SPMB, dan kita bisa memprediksi kemampuan kita sebenarnya sejauh mana untuk SPMB yang real. Nah, ternyata setiap kali gue tryout itu nggak ada yang lolos, sama sekali. Gue nggak fokus. Terus gue ketemu sama salah satu senior guru bimbel tersebut, ada yang ngajar fisika, dan itu dia bilang sebenarnya lu harus fokus. Gue lupa sih sebenarnya yang matematika atau fisika ya. Pokoknya ada 2 guru cowok yang bilang, salah satunya bilang gini, kita tuh harus fokus sebenarnya. Lu mau masuk ke kampusnya atau masuk ke jurusannya. Kalau lu masuk ke kampusnya, lu bisa menahan diri untuk masuk ke jurusan yang mungkin lu gak suka, tapi lu bisa jalanin kehidupan di dalam kampus, dan lu bisa banyak koneksi dan lain-lain gitu lah. Intinya lu punya nama bahwa lu nanti jadi alumni kampus tersebut di suatu waktu ketika lu lulus. Atau lu mau fokus ke jurusannya di kampus manapun, yang penting jurusan itu jurusan yang lu suka dan lu bisa enjoy. Nah, kembali lagi gue nggak fokus dan gue kurang informasi. Gue hanya menangkap dari satu sisi aja bahwa gue harus pilih yang gue suka. Ayah gue nyaranin masuk ekonomi dan gue emang gak suka. Gue mau masuk fisika, passing grade-nya ketinggian. Akhirnya setiap tryout dari jurusan yang paling tinggi, kayak waktu itu seingat gue teknik industri sama teknik informatika ITB tuh favorit ya di tahun itu. Gue coba setiap tryout turunin gitu kan, gak masuk, turunin lagi, gak masuk. Tryout berikutnya gue turunin lagi. Gue jurusan apa ya? Turunin lagi. Akhirnya pada satu saat tryout terakhir sebelum penyerahan formulir SPMB di Salemba, kita waktu itu harus nyerahin langsung ya, tanda tangan langsung dan lain-lain. Ternyata di tryout terakhir gue milih fisika. Waktu itu passing grade di UI itu nomor 3 terakhir dari bawah. Yang paling bawah tuh kalau nggak salah geografi. Nah, gue pilih fisika pokoknya, pilihan pertama itu. Nah, di tryout ini gue dapat fisika. Ternyata pas lulus, pas pengumuman tuh lulus, besoknya kan harus nyerahin formulir. Gue ubah langsung karena gue dapat di tryout fisika. Pas tryoutnya dapat lulus di fisika, akhirnya jurusan yang gue mau di SPMB itu gue milih fisika UI dengan keyakinan seadanya waktu itu. Ya udah, gue nomor 1 fisika UI, kedua fisika Unila seingat gue, ketiga tuh
apa gitu di Fakultas Ekonomi. Karena IPC kan. Intinya gue cuma berharap sama pilihan pertama. Alhamdulillahnya gue masuk ke Fisika UI. Gue masuk ke Fisika UI, keterima gitu ya, pas SBM gue keterima. Dan waktu itu yang bikin gue senang adalah gue keterima di kampus unggulan, meskipun gue nggak tahu tuh jurusannya apaan gitu. Jurusannya apa di fisika, gue nggak tahu apa yang dipelajarin. Intinya dari guru-guru bimbel bilang, bagus, yang penting lo masuk masuk UI aja dulu gitu. Ya udah tuh, akhirnya gue terima, alhamdulillah. Gue lihat pengumumannya di koran SBMB waktu itu. Terus ya udah ngurus-ngurus, gue dibantuin temen untuk ke UI karena gue nggak pernah ke UI sebelumnya. Akhirnya udah mulai berjalan kuliah. Masalah lain muncul lagi, gue nggak fokus lagi. Gue nggak fokus antara apa namanya, memikirkan kondisi keluarga waktu itu yang sedang tidak stabil dengan kuliah. Nah, akhirnya gue mengajukan apa namanya mengajukan keringanan biaya lah, minta keringanan biaya karena waktu itu gue dengar ada pengumuman dari rektor UI langsung di koran atau di mana gitu, gue lupa. Tidak ada mahasiswa UI yang akan di DO hanya karena kekurangan biaya kuliah. Artinya mereka mendukung siapapun yang tetap ingin kuliah di UI tapi nggak punya biaya, jadi bisa mengurus. Banyak banget itu. Jadi pas gue keterima di UI itu gue ingat gue diantar teman sekolah gue namanya Fahri. Dia sekarang jadi dosen di salah satu kampus swasta dan juga business owner. Jadi pas waktu itu kan jadi urutannya adalah gue diantar Fahri. Karena gue orang yang gampang capek, akhirnya di 2 hari pertama itu gue diantar sama Fahri. Dan di hari ketiga gue minta informasi asrama, gue akhirnya masuk asrama. Nah, pas ngurus biaya keringanan itu, jadi gue minta dulu syarat-syaratnya, minta keringanan. Intinya adalah dari biaya kuliah itu 1.510.000 kalau seingat gue. Itu gue mintanya 0, karena gue gak punya duit sama sekali, orang tua gak ada. Dikasih syarat harus ngurus dari RT, surat keterangan dari RT, RW, terus sampai ke kelurahan. Ngurus tuh surat yang menyatakan bahwa anak ini tidak mampu, dari keluarga nggak mampu, akhirnya dapat cap. Udah dari kampus, dikasih kampus, dan kita dapat diskon bisa sampai 0%. Tergantung kondisi gitu ya. Nah, yang menarik dari proses pengurusan ini, karena gue fokusnya adalah UI, yang penting UI dulu. Pas di gedung rektorat itu, di lantai berapa gitu ya, waktu itu manajer kemahasiswaan apa ya namanya, pokoknya Pak Erwin itu. Jadi kita ngantri, kita diwawancara Pak Erwin sekitar 5-10 menit, latar belakangnya, keluarganya apa, bapaknya kerja di mana, dan lain-lain lah gitu. Bapak gue pensiun, ibu gue ngejahit. Nah, itu kondisi sebenarnya. Dan lu nggak tahu berhadapan sama siapa, kanan kiri depan belakang itu, kalau lu nggak kenalan. Jadi gue orangnya agak susah berkenalan dengan orang, tapi kalau orang mulai mendekati gue coba terbuka untuk kenalan gitu. Nah, ternyata dari seluruh antrian itu paling banyak dari fakultas gue. Banyak banget. Gue kenal teman-teman dari jurusan fisika. Terus gue lihat ternyata bukan cuma lantai itu doang. Terus dari lantai bawah udah mulai ngantri mau naik lift gitu. Dan semuanya kayaknya sih dapat keringanan besar gitu. Intinya hampir setiap semester gue melakukan proses yang mirip-mirip sampai akhirnya gue bisa mampu membayar sendiri biaya kuliah tersebut dengan biaya dari orang tua yang seadanya. Nah, intinya di bagian ini gue tuh akhirnya fokus sama tujuan gue untuk kuliah di UI. Dapetnya jurusan fisika, alhamdulillah. Masih ada matematikanya, gue masih bisa ngikutin meskipun gue nggak terlalu jago gitu ya. Nah, terus ada lagi masalah. Pas gue masuk asrama, gimana nih gue bayar asramanya? Gimana gue bayar makannya gitu? Sedangkan orang tua tuh nggak ada budget sebenarnya. Orang tua nggak ada budget untuk mengasramakan gue untuk kuliah di UI. Jangankan mengasramakan ya, untuk ongkos aja itu nggak ada waktu itu. Dan akhirnya di semester pertama itu ya sedapatnya aja, hidup sedapatnya aja. Pas lagi pas lagi susah-susahnya semester pertama di asrama, gue lihat kok teman-teman ada nih yang dari keluarga nggak mampu juga kan. Kita kalau di asrama itu tahu ya kondisi keluarga teman-teman gitu. Ada yang cerita, ada yang kelihatan gitu kan dari penampilannya. Nah, ternyata dari teman-teman gue, kok dia masih bisa hidup sih istilahnya gitu dalam tanda kutip. Oh, ternyata mereka ngajar.
ngajar pelajaran-pelajaran dasar kayak matematika, fisika dasar untuk SMA, SMP lewat bimbel atau privat. Waduh, gua pas lagi nggak ada duit itu langsung aja gua, di mana tempat bimbel yang deket gitu, yang bisa gua tempuh jalan kaki. Akhirnya gua jalan kaki tuh. Kalau lu anak UI dan tahu asrama UI, gua jalan aja dikit itu ke halte Gerbatama, nyebrang ke jalan apa namanya, yang akses UI itu ada penyeberangan jalan lewatin rel, ada bimbel tulis itu namanya SKM UI. Anak UI juga dulu, dia alumni. Nah, gue dapet tuh dari situ. Besok langsung ngajar. Alhamdulillah tuh. Akhirnya gue bisa, istilahnya bisa makan gitu. Karena waktu itu ada skema, seingat gue ya, itu ada skema ngajar itu langsung dibayar. Jadi bisa langsung makan. Lumayan sekali datang 50.000 waktu itu. 50.000, terus harga emas itu dulu, seingat gue ya. Gue lupa harga emas. Tapi kalau harga dolar itu, harga dolar tuh masih 9 ribuan. 9 ribu atau 8 ribu ya. Pokoknya pas lagi sekitar di bawah 10 ribu lah. Itu 50 ribu lumayan loh. Jadi kayak 5 dolar gitu kan. Masnya berapa gue gak tahu. Gue langsung makan. Nah ini lagi masalah yang berikutnya. Gue tadinya gak punya biaya untuk hidup, tapi bisa kuliah dengan tanpa biaya. Tapi gue gak bisa menghidupi diri kalau gue gak kerja gitu. Jadi akhirnya gue kerja sambil kuliah. Ini kerja sambil kuliah versi pertama pas S1. Dan gue gak nyadar sampai akhirnya teman-teman gue gak nyadar sesuatu yang akhirnya di ujung periode gue gak sadar itu, tiba-tiba kuliah nih udah 4 tahun. Tiba-tiba teman-teman gue banyak yang udah lulus dan gue belum lulus gitu. Waduh, gue kayaknya nggak fokus deh, nggak fokus kuliah sama sama eh sambil nyari duit gitu. Gue cuma fokus bayar kuliahnya doang tapi nggak fokus kuliah. Akhirnya keteteran. Akhirnya di UI itu kan batas batas kelulusan itu sampai 8 12 semester. Jadi 6 tahun. Akhirnya gue lulus 6 tahun. Mungkin kasihan ya dosen gue. Makasih Pak Supri. eh ya jadi ini adalah bagian pertama pelajaran yang harusnya gue ingat ketika gue melakukan sesuatu yang gak fokus antara kuliah sama kerja mencari duit dan sambil gue kuliah mencari pendidikan gitu, mencari gelar. Nah, berselang waktu dan lain-lain, gue belajar programming setelah lulus dari teman gue namanya Mukhtar, dan gue belajar sendiri bikin project dan lain-lain. Akhirnya gue masuk ke dunia IT, berkembang dan lain-lain. 2015 gue memutuskan untuk kerja remote sampai sekarang, dan 2021 gue memutuskan untuk kuliah S2. Tapi gue lupa bagian yang tadi, bagian bahwa harusnya gue gak kuliah sambil kerja. Tapi keinginan gue untuk kuliah itu sudah ada dari 2010. 2010 gue keterima di UI, S2 gak jadi diambil karena gue gak ada duit. 2012 gue keterima lagi S2, gak ada duit lagi, gak jadi diambil. Akhirnya 2021 gue daftar lagi, keterima lagi. 3 kali akhirnya gue pas lagi ada duit, puncak karir gitu kan. Ya udah, kuliah deh. Soalnya kalau nggak kuliah sekarang, nanti anak-anak gue keburu masuk sekolah, itu berat lagi nanti kalau barengan gitu. Udah, gue pikir kuliah aja deh, saat yang tepat. Sambil kerja. Gue lupa bahwa bagian pertama tadi harusnya jadi pelajaran di bagian gue ini. Akhirnya berantakan lagi gitu. Akhirnya keteteran, hampir DO, singkat cerita gitu. Nanti mungkin gue ceritakan lebih detailnya. Oke. Nah, sampai sini gue berkesimpulan bahwa sebaiknya lu jangan kuliah sambil kerja kalau lu kerjanya swasta. Kalau lu kerjanya jadi pegawai pemerintah ASN atau dari BUMN, lu dapat cuti di mana lu tetap gajian meskipun lu kuliah dengan status tugas belajar, oke lah lu kuliah. Tapi kalau lu biaya sendiri, terus lu kerja juga, lu kuliah juga, siang malam mikirin kuliah, saat lu kuliah mikirin kerja, saat kerja lu mikirin kuliah, berantakan hidup lu. Bukan cuma itu doang, kalau lu udah berkeluarga, makin berantakan lagi. Kalau lu sandwich generation, makin berantakan lagi. Kalau lu ngurus ini, ngurus itu organisasi, tambah lagi. Jadi intinya apa? Video ini, video curhat ini adalah sebenarnya gue mau mengingatkan diri gue sendiri, jangan sampai ngambil kuliah S3 sambil kerja. Kalau ada yang nonton ini, kemudian mengambil manfaat dan mencegah lu untuk kuliah, karena lu kerja swasta dan bukan tugas kuliah, ya gue bersyukur lah. Itu bisa menghemat energi lu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat gue di masa depan dan juga buat orang lain
yang punya kondisi mirip-mirip. Dan satu lagi, teman-teman gue sempet nanya, lu ngapain kuliah? Apa tujuan lu kuliah? Nggak ada, gue pengen kuliah aja, masalahnya itu. Kalau lu nggak punya tujuan kuliah, lu nggak punya tujuan sesuatu hal yang lu akan menginvestasikan energi, waktu, tenaga, pikiran, dan lu nggak punya tujuan, kayaknya akan berantakan deh, kemungkinan besar. Karena teman-teman gue yang cum laude, yang kuliahnya cum laude dan bagus, fokus, mereka sudah punya rencana, mereka sudah punya tujuan akhir dari kuliahnya mereka, mau ngapain. Meskipun mereka kerja swasta, ada juga yang kerja business owner, tapi mereka meninggalkan bisnisnya, meninggalkan kerjaannya gitu. Fokus full time di kuliah. Itu yang profesor gue bilang, kalau Anda kuliahnya full time, insya Allah akan berhasil di sini. Tapi kalau part time, agak berat sih katanya gitu. Dan gue nggak nangkep itu. Harusnya gue nangkep agak berat itu adalah berat banget gitu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Kemungkinan besar ini nggak gue edit banyak. Gue harap video ini bermanfaat buat diri gue sendiri di masa depan dan banyak orang. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Makasih.